Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh ya. Maaf ya Pak Umi, Ayah telat lewat 1 menit 45 detik. Oh ya, maaf juga, Ayah kagak bisa ikut ke rumah dukun. Saya laki Ayah nggak bolehin. Katanya kalau ke rumah dukun itu musik. Musrik. Musik mana yang begini nih? Gitar. Iya, maksudnya musrik. Ya bagaimana kalau babe ngelarang? Ya udah dah ikutin aja deh Pok. Yaudah, kita mau pamit dulu deh ya. Yaudah. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum. Ya. Lu Lihatnya, kita bawa apanya? labu nih. Ini bawa labu gini mau Halloween. Enyak, Ayah mah kagak percaya sama kayak gitu-gituan. Kata Pak Ustadz dosa. Ini labu ajaib gak? Nya pernah nonton Nanong Genda. Labu pas dibelah keluar emas, ada yang keluar ular, kalajengking, terakhir timun dibelah keluar bayi. Itu mah cuma dongeng, Nyak. Ini labu beneran. Lagian ini buat kita makan berenam. 1, 4. Kita kan cuma berlima. Lu dihitung 2. Makasih ya untuk kesempatannya, saya dapat 2 porsi. Apa aja mau. Bola pingpong dibikin sup juga dia makan. Ya udahnya, mendingan nih labu dibikin kolak dah. Saya kagak suka kalau labu gitu. Lu kagak boleh nolak makanan, kagak baik. Makan itu tuh rejeki ya. Lu tuh harus syukurin apa yang ada. Di luar sono tuh banyak yang pengen makan. Banyak yang kesusahan, ngerti nggak lo? Kan Ayah cuma bilang gak suka makan kolak. Kalau makan biasa mah kagak apa-apa. Emon, Babe bilangin. Ini labu kan dalamnya kuning. Nah biasanya buah yang dalamnya warnanya kuning mengandung banyak vitamin A. Bagus bakal mata. Dan kalau lu makan ini labu, kekuatan lu bertambah berkali-kali lipat. Kan lu suka silat tuh. Nanti kalau lu ngadepin orang yang jahat sama lu jadi lebih kuat. Nah, Tuh dengerin tuh nasihat Ali. boleh dapat dari internet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Maaf ya Pak Umi, Ayah telat lewat 1 menit 45 detik. Oh ya, maaf juga, Ayah kagak bisa ikut ke rumah dukun. Saya laki Ayah nggak bolehin. Katanya kalau ke rumah dukun itu musik. Musrik. Musik mana yang begini nih? Gitar. Iya, maksudnya musrik. Ya bagaimana kalau babe ngelarang? Ya udah dah ikutin aja deh Pok. Yaudah, kita mau pamit dulu deh ya. Yaudah. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Iya, sini. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bang Dapel kemana sih? Dateng. Apel kenapa? Dapel itu panggilan kesayangan aku. Kalau kepanggilan sayangan aku. Siapa lo? Dapel, lu ngagetin sih lu. Lo pada ninggalin gue bagaimana sih? Orang lu kita tungguin kagak nongol. Ya kan kita udah janjiannya pas di pertigaan hutan kayu. Salah. Pertigaan hutan sini, pertigaan hutan kayu mah deket Rawamangun, Jakarta Timur. Ngapain sono lu? Makanya lo ngomongin jelas dong. Lu kalau telat tuh minta maaf, bukannya ada alasan. Dap, kenapa Dap? Sorry. Dap, kenapa Dap? Dap, kenapa Dap? Dap, ini kenapa ya? Ada kejar-kejar ya? Mungkin. Makanan dibuang-buang lo. Si Cing, kagak ada kerjaan. Makanya karena kagak ada kerjaan, lu ngomong macem-macem. Ngomong apa sama Fatimah? Tawon lo. Perasaan, Ayah kagak ngomong apa-apa, Cing. Lu ngomong udah dijodohin dari bayi sama si Jampang. Umur lu aja beda jauh sama si Jampang. Lu lahir zaman Majapahit berdiri, si Jampang zaman company. Dari mana ceritanya lu dijodohin dari bayi, ah? Emang Ayah ngomong begitu ya, Cing? Kalau ngomong tuh mikir. Kok didengkul, Cing? Ya otakku sini. Tahu nggak? Si Fatimah ngedon gara-gara dia tahu temen deketnya udah dijodohin sama arang sate. Siapa, Cing, orang satunya? Lu. Sekarang lu temuin Fatimah, lu bilang berita yang lu kasih tahu itu borak. Hoak, Cing. Kalau borak mah campuran bakso yang nipu-nipu. Tadi gua ngomong apa? Borak. Kuping lu rapet. Ngomong hoax. Ya, nenek-nenek. Udah salah ngotot. Segala ngatain kupnya Ayah rapet. Gue sumpahin kacang selak lu. Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Berani lu sama gue? Ya sana lu minta maaf sama dia.
Minta maaf. Nah iya, udah bener. Kan nenek. Gue tumis tuh. Oh, jadi ini temen deketnya si Jampang. Gak kalah cakep sama Ayah nggak? Ini apa nih maksudnya nyekap ayah kayak begini? Salah ayah apa? Lu sih nggak salah. Yang salah temen lu, si Jampang. Kita ini sengaja nyekap lo biar jadi pancingan si Jampang kesini. Jadi biar dia tahu siapa kita. Lo emang tuan tanda gak punya hati. Beraninya sama orang kecil. Pakai tenaga centang untuk menekan rakyat. Pengecut. Apa lu bilang? Pengecut. Memang tidur. Gak bisa tidur. Berisik. Ah, lu tidurin urusin. Jubaida. Ya. Tidurin tuh si Meme. Gak mau. Bibi kalau tidur ngorok. Jangan juga ngorokannya Meme. Ah, Bang Dapa. Kenapa lo? Kaget lo bisa ngeliat gue lepas dari sekapan lo. Duduk lo. Lu bilang nggak ada kontes lomba burung murai. Ternyata lu sekap gue di hutan. Aduh, Bang. Maafin, Bang. Kagak, lu akan berurusan sama hukum. Aja lo. Lu kenapa jadi begini? Ayo, Obi Nona udah ngelepasin Encang Dava dari sekapannya Encang Idon. Bener-bener tuh Bang ya. Ayah gak nyangka lu sejati itu Bang. Gimana sih lo, Marpua? Kan yang nyuruh nih. Ini konsep lo. Ngapain ngajak-ngajak ayah? Abang! Emang waktu di tempat penyekapan ada ayah? Kagak kan? Enggak sih. Udah. Biar gue yang salah. Gue yang dihukum. Ayah yang terlalu banyak permintaan. Makanya Bapak jadi kayak gini, jadi jahat. Alah, udah lu jangan so sedih deh. Lu bukannya bikin kita sedih, malah bikin kita mau ketawa. Iya, sok drama. Bang, ampun, Bang. Maafin, Bang. Ada macam apa yang teganya ke abangnya sendiri? Pokoknya lu berdua harus tetap dapat pelajaran. Nasib kita gimana, Bang? Udah lu berdua di penjara dapat maju pelajaran agama, kepribadian, lu nikmatin aja. Enak lu. Woi netizen, ini baru security. Ya sapang. Ini gaji 1,5 juta nih. Sekarang lu gua tugasin di sini ya. Jalan lu agak lempeng, jangan ngeleak-ngeleok. Jalannya Siap, agak Pak. Siap lu pilek. Siap, Pak. Siap gitu. Di rumah bos ayah main nyolong aja ke tikus nyebrang. Hei. Aku mau bawa temenin. Tinggal merem aja kok harus sama ibu. Takut hantu. Panggil Bude. Hantu itu semua teman WA-nya Bude. Nih sana, Meme harus belajar mandiri. Jangan apa-apa ditemenin. Aku kan baru 4 tahun. Belum mandiri. Bobo sama Bude Umi aja. Gak mau Bunda tidurnya ngorok. Enggak, nanti Bude tidurnya tutup pakai masker. Ya, ayo. Tanamanku, tumbuh yang subur ya. Jangan layu. Kalau kamu tumbuh subur, rezeki aku juga akan subur dan makmur. Heh, kok percaya sama yang begituan? Rezeki itu dari Gusti Allah, bukan dari tanaman. Loh, kan kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi ini, hewan, tanaman, pasti Gusti Allah juga akan menyayangi kita. Kalau Gusti Allah sayang sama kita, kita pasti dikasih rezeki yang banyak, subur seperti tanaman. Betul juga. Berarti kalau Kang Mas sayang sama aku, saat Kang Mas punya rezeki, bisa dong bagi aku.
Ya iya, kalau aku punya rezeki, aku beliin kamu baju, selop, sama tas branded. Kapan itu? Lebaran tahun lalu. Aku kan beli baju sama selop hanya pas lebaran. Tadi kamu bilang apa?